Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah pada sarapan belum? Udah baca Sudah doa? sambil ngemil kok. Oh, udah sambil ngemil ya? Saya yang belum Ya, aku cemilannya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami pada tempat yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah sebaik-baik pemberi tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Aman, aman, lemas amat Pak. Aman, Pakbu. Ulang, aman, Pakbu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah senang banget bisa kumpul sama ibu-ibu yang CCF cantik-cantik manja, CCF cantik-cantik solihan. Alhamdulillah ya. Seperti kita yang sudah. Seperti kita berdua. Seperti kita berdua. Gak boleh protes ya. Ada yang protes karena kita berhutang. That's right. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, duduk bareng di sini, mati izin. Berkumpulnya kita di sini, kita mudah-mudahan yang mungkin masih ada sakit-sakit di badan, Allah berikan kesembuhan. Allah solehkan anak-anak kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah sakinahkan keluarga kita, Allah lunasi hutang-hutang kita, dan Allah pulangkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Karena takutnya kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi ternyata Nabi tidak mengakui kita. Kenapa? Karena banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Tidur masih belum baca doa, makan masih pakai tangan kiri, minum masih sambil berdiri, ya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Semangat apa sih? Yang kami hormati, yang kami sayangi, berkah untuk kepala sekolah dari KBTK Albayan. KBTK Albayan, yaitu Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila, Ibu Lala kami biasa menyebutnya. Lala yang punya saudara gitu ya. Po, ya kan? Saya tak habis ya. Kami hormati, kami sayangi. Semoga Bunda Ibu Nur Laila atau Lala senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, terus berjuang untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Amin amin ya Allah amin. Dan juga untuk ketua PT apa? Ketua PTA Parent Teacher Association. Ibu siapa? Ibu Dwi. Ruri. Ibu Dwi. Dwi. Ibu Dwi pasti anak kedua. Anak Dwi namanya ya. Hari ini saya senang banget bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan bertemunya kita di sini dengan kakak siapa kan namanya? Saya dengan Mita. Kakak Mita. Iya. Mita apa? Saya sudah Bunda Mita. Oh, Bunda Mita. Bunda Mita punya Alhamdulillah anak masih belum? dipanggil kakak. Udah punya anak belum? Sudah 2, alhamdulillah. Oh, ya ampun. Jangan kelihatan seperti baru anak SMA diambil dari depan ya. Berapa usianya? Rahasia. Jangan. 17 tahun. Rahasia. Nanti nggak ada yang percaya kalau masih 17. Ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas apa ya, Kakak Mita? Sabar atas segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Sabar itu. Berat ya? Untuk para muslimah, terutama para ibu-ibu yang sudah lelah seharian, udah ngurus anak semuanya, masak segala macam, tiba-tiba harus sabar. Tiba-tiba Ada masalah, sabar lagi semuanya. capek, Sabar. bokeh, Sabar. Tanggal tua, sabar. Sabar. Tanggal muda, Sabar. sabar. Semuanya. mertua marah, Sabar.
Oh iya. Sebelum kita kajian, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Baik, Karena akhir-akhir ini kita banyak terjadi musibah Indonesia maupun musibah seluruh dunia, ya kan Cid? Ada terjadi penembakan, Ada ya kan? penembakan, iya. Semoga Allah berikan nilai syuhada, ya kan? Dan juga terjadi banyak gempa, terutama di kampung saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Jadi kalau boleh kenalan, saya aslinya Lombok, bukan Betawi. Anda tertipu. Asli di Lombok ternyata. Asli Nusa Tenggara Barat, suaminya Betawi. Tadi tuh Adrianus. Jadi menjadi blasteran campuran Bali Lombok ya. Makanya saya mohon doa dari bunda-bunda yang solihah. Yuk kita doa bareng-bareng, terutama untuk negeri kita Indonesia umumnya dan khususnya untuk pulau-pulau atau provinsi yang sedang tertimpa gempa atau musibah lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesabaran lagi. Karena yang namanya musibah juga adalah takdir dari Allah. Nanti kita akan kupas tuntas sepanjang sini. Udah siap berdoa bunda-bunda? Ya, ini jangan dijadiin bungkus kacang ya. Bila perlu jadiin ilmu yang bermanfaat saudara jariah. Fotokopi yang banyak. Kalau di sini pasti saya yakin ya Kak ya, ada ketua majelis taklim. Ya, Pasti ada juga mungkin pengurus majelis taklim. Oke ya, jadi insya Allah hari ini kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, kekuatan, khususnya untuk anak-anak kita yang sedang sekolah. Semoga juga yang sedang ujian Allah berikan kelancaran, ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Yang mudah-mudahan yang ada di sini mungkin ada Ibu Ustazah juga, pastinya ada, saya yakin ada yang lebih berilmu juga, dan juga ada ketua majelis taklim ya, ketua majelis dan semuanya, bahkan ketua arisan pastinya ada ya. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Baik, ayo kita hadirkan hati kita aminkan doa-doa kita sama-sama. Karena pasti di antara majelis ini, di antara ibu yang hadir, ada yang lebih dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya, mungkin di antara ibu-ibu langsung menembus langit. Alhazinya walikul ini atin soleh summa ila abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina. Untuk orang tua kita yang masih ada, semoga kita bisa membahagiakannya. Untuk orang tua kita yang telah tiada, ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Summa ila azwajina, untuk pasangan kita, ya Allah, berikanlah ma'isyah atau penghidupan yang berkah, diberikan rezeki yang berkah, ya Allah. Summa ila azwajina wa auladina, untuk anak-anak kita, semoga Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan solihah. Summa ila majlisina hadza, majlis kita pada hari ini, Allah, istiqomahkan kami, jagalah ya Allah iman Islam kami. Al-Fatihah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu kalau di Trans TV jam 5 subuh, kalau memang ada TV-nya di rumah, Luna TV-nya gak rusak. Ya gak Bu Asti? Ya ada Bu Asti di dulu tetangga saya, sekarang pindah. Apa di situ? Kalau jam 5 subuh ada kita. Tiba-tiba pas ibu ke Trans TV gak ada saya, ibu pindah channel aja. Jangan amat gue. Kemana pindah channelnya? My TV. TV biasa ada My TV. Kalau nggak salah channel 2 ya. Sama jam 5 subuh juga. Judulnya Sabdamu. Tadi pagi ada sih. Besok juga insya Allah ada. Kalau di My TV aneh tiap hari. Kalau di Trans TV tergantung jadwal. Tadinya aneh hari ini ada jadwal taping di Trans TV, tapi aneh punya janji di sini. Kalau taping itu jam 9 Kak, selesai jam 11. Lah kita sama di sini jamnya. Kalau gue izin gue omelin. Dasar Ustaz jaga komitmen begitu. Karena ini pengajian undangan spesial. Ngomong-ngomong soal sabar dalam menyikapi segala sesuatu yang telah Allah takdirkan. Di sini ada kalimat 2. Segala sesuatu, kulla syai'in. Apa tuh kulla syai'in? Segala sesuatu. Sabar. Tolong dibuka satu ayat tentang hal ini. Surat Al-Qamar ayat 49. Ya, sebelumnya saya nanya dulu kabar ibu. Burung gelatik makan ketumbar, ibu cantik apa kabar? Luar biasa, Allahu Akbar. Ini kayaknya ada wajah-wajah yang saya pernah ketemu di mana gitu deh. Apa di Instagram, apa di Facebook, ya kan?
Ya kan, jangan lupa follow Instagram saya ya, Lulur Manis. Ayah nambah follower. Dibuka surat Al-Qamar ayat 49 kalau nggak salah. Bismillah ya, kita buka dulu. Dari situ nanti kita ulik-ulik, kita kutik-kutik tentang tema kita hari ini. Ini tema berat banget karena kadang-kadang kita ngomong, ketika ngomong besoknya dites dengan ini. Ketika saya ngomong sedekah, besoknya aku disuruh sedekah. Bener nggak? Ketika kita ngomong harus rajin sholat, kita nggak boleh nggak sholat, tiba-tiba anak kita disuruh sholat susah. Jadi kita meraktekin gitu loh. Ini judul begini, aku pulang disuruh gini sama Allah nih. Bener? Nggak percaya? Nanti kita buktikan. Coba buka surat Al-Qamar, udah ketemu ayat 49 yang udah kebuka selalu dibaca. Ayat dan arti kayak pendek tuh. Ada? Kakak mau baca barangkali? Al-Qamar, jamaah. Mana yang mau baca? Oh iya. Yang sudah Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kata Allah, kulla syai'in segala sesuatu, khalaqnahu kami ciptakan biqadarin sesuai dengan ukurannya. Jadi takdir artinya ukuran. Kalau kita disuruh sabar dengan ukuran itu, karena Allah tahu itu cocok buat kamu. Apaan sih yang diukur sama Allah selain segala sesuatu tadi? Satu, tolong dibuka surat 42 ayat 27. Kalau kita ngomongin ke diri kita juga sesuai ukuran. Mungkin aku ngiri misalnya sama Angelina Jolie, tuh hidung mancung amat sih, kan gitu. Kok hidung gue kayak tomat nangkring, kan gitu. Tapi kata Allah itu emang hidung kamu ukurannya segitu. Kalau hidungnya nggak begitu bukan lulung namanya gitu loh. Kalau aku matanya nggak belok bukan lulung, mungkin kalau sipit ling-ling gitu. Ini semua dengan ukuran. Segala sesuatu. Salah satunya dibuka 42 ayat 27. 42 surat Asy-Syura ayat 27. Apa sih yang sesuai ukuran? Yuk dibuka 42 ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Yang pertama, segala sesuatu Allah ciptakan sesuai ukuran. Ukuran kesabaran, ukuran rezeki, ukuran tinggi badan, ukuran yang namanya kita memiliki jodoh, ukuran yang namanya rezeki apapun. Teman-teman sekolah, oh ukurannya ibu-ibu di sini adalah rezekinya menyokongkan anaknya di Al-Bayan. Ada orang ukurannya oh sekolah anaknya di pesantren. Itu semua udah Allah kasih ukuran. Karena udah dibilang tadi ukuran, jika Allah memberikan rezeki tidak sesuai dengan ukuran, takutnya kata Allah nanti ada hamba-hamba Allah yang melampaui batas di muka bumi. Jadi Allah udah pantesin hidup kita tuh udah, cuma jangan pasrah. Kan udah Allah pantesin, makanya aku berusaha. Nggak boleh juga. Ketika Allah udah pantesin, kenapa? Karena takutnya kalau nggak dipantesin ada yang bagau. Apa tuh bagau? Belagu, sombong, apalagi kabina-bina, apalah namanya. Maka dari itu yunazilu Allah turunkan rezeki itu biqadarin dengan sesuai ukuran. Bagi saya sehari saya belanja 50.000 sudah cukup. Tapi mungkin bagi kakak minta nggak cukup. Kenapa? Saya harus 100.000 karena saya makan gak cuma berempat sama anak dan suami, tapi saya di rumah ada mbak, belum ada tukang kebun, belum ada tukang setrika, belum ada. Jadi kita tuh masaknya beda, benar gak sih? 100.000 cukup kakak, tapi aku 100.000 udah terlalu berlebihan.
Jadi ngomongin sabar atas segala sesuatu itu, kita harus terima dulu nih. Oh, ternyata semua ada ukurannya. Sebelum kita ke ayat lagi, kita ke hadis. Setuju? Karena kita belajar tuh, kalau kata para ulama, kita itu pertama ayat dengan ayat. Habis ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Habis ayat dengan hadis, harus ayat dengan sejarah. Habis ayat dengan sejarah, baru ayat dengan bahasa. Orang kalau ayat dengan ayat doang, yang muncul ekstrim. Kalau ayat dengan ayat doang belajarnya, ke hadis, ke sejarah, ke bahasa, yang muncul ekstrim. Paham? Gak pakai hadis, gak pakai fikih, pokoknya ayat, titik, contoh. Kan sekarang banyak golongan ekstrim kan. Nongol itu kayak kemarin tuh tukang ngebom, sebelah ini. Contohnya apa kalau nggak pakai hadis? Baca surat 9 ayat 24. Itu kalau anak kita ngaji cuman ayat dengan ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai sejarah, nggak pakai bahasa, yang muncul golongan ekstremis. Apa surat 9 ayat 24? Katakanlah, jika bapak-bapakmu, ibumu, istrimu, anakmu, rumahmu, perdaganganmu, tempat tinggal yang kamu sukai, daripada kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, daripada jihad kepada Allah dan Rasulnya, tunggulah pembalasanku. Ayat doang nih, dikasih tahu anak kita tuh, yang pada masih sekolah SMA Rohis misalnya, atau kuliah, tuh kamu jangan lebih mencintai bapakmu, ibumu, saudaramu, semuanya. Kamu harus jihad di jalan Allah. Gak pakai hadis. Kira-kira tuh anak pergi gak berjihad? Nih Quran yang ngomong. Makanya kita belajar. Yuk sama-sama, saya juga masih belajar. Hadis yang dipakai. Kalau pakai hadis apa? Nabi nanya sama anak muda, kamu mau kemana? Saya mau pergi berjihad kan gitu. Saya nggak sabar tuh ngeliat orang yang gini-gini. Kamu punya ibu nggak? Punya. Urusin ibu kamu. Itulah jihad kamu. Kan pakai hadis enak. Nggak ujuk-ujuk jangan pergi. Mama mau kemana? Ngaji. Nah ini belum beres bocah-bocah. Jihad. Emak-emak itu ngurusin anak dulu tadi. Nah kami tadi ngomong anak beres, rumah tangga beres, cus. Ngaji di rumah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maklum kata gurunya sehari harus 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca. Baru juga seperempat juz. Suami manggil, Ma, bikinin air minum. Bikin sendiri. Mama lagi ngejar 1 juz. Terus Bismillah. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Kalau kata usul fikih, laisal birra bil idoi, bukanlah suatu kebaikan ngaji kalau meninggalkan kebaikan yang lain. Ngaji bagus, laki minta bikinin teh manis, bikinin. Do you understand? That's right. Ini banyak orang kayak gitu. Aku kesel deh Bu, aku tuh lagi ngaji digangguin sama suami. Aku tuh lagi ngaji, anak aku gangguin. Tuh bukan ganggu, itu jihad. Emang lo pikir solehan itu cuma dengan ngaji berayat-ayat? Iya sih, tapi ngurusin bocah juga solihah. Solihahnya begitu harus yang saja. Kita ke hadis dulu ya. Ngomel. Curhat. Soalnya banyak kasus Cin. Iya, harus. Jemaah yang suka DM. Iya, kita harus luruskan. Kasihan dia, karena dia nggak sabar menghadapi suaminya begini. Sambil ngomel, tapi jadi. Kan ibu-ibu gitu ngomel tapi jadi. Sambil nyuci, sebel banget. Capek. Papa tuh nggak ngasih aku pembantu. Oke, beres itu. Beres 5 ember jadi. Bikin susu mie anak, susu nggak beres-beres gini. Jadi. Apakah itu disebut dengan sabar? Yuk kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 5 aku bacain aja ya. Ternyata takdir berkenaan dengan kitab Lauhil Mahfuz. Aku tahu sih Bu, nyari rezeki itu takdir, aku harus sabar. Aku tahu sih Bu, sakit itu takdir, aku harus sabar berobat. Aku tahu bla 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 bla. Tapi bisa nggak sih Bu dirubah? Karena gitu. Masa ada orang tuh hidupnya bahagia terus, jalan-jalan terus, utang belum bayar, utang belum lunas, jalan-jalan terus di sosmed.
salah sendiri ibu buka sosmednya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 10 ternyata ya, aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Abbas bin Abdul Muthalib dengan anaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah karena dia adalah anaknya daripada Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau tokoh hadis ya, dan ternyata di dalam riwayat di akhir hayatnya beliau tuh buta. Matanya buta tapi hatinya tidak buta. Matanya buta tapi dia hafal Al-Quran. Kita mata melek, ngeliat Quran alhamdulillah, tapi suka ngeliat ngurusin urusan orang lain. Apa tuh kalau kata di sosial media, ngurus KTP susah, ngurus STNK susah, ngurus SIM susah, yang gampang ngurusin urusan orang lain. Ujung-ujungnya julid ya. Iya julid ya, kayak bibir saya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ingat ya, kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau laki-laki sendirian. Kalau berdua radhiyallahu anhu. Kita baca bahasa Arab. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, ana nahnu, anti antuma antunna, ana nahnu. Radhiyallahu anhu diri keduanya siapa? Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Siapanya Nabi sih Abbas? Woi, pamannya Nabi. Ih, gak kenalan ya keluarga Nabi. Masa anak band dia tahu? Gue tanya Abbas dia gak tahu. Bingung juga. Kebanyakan sahabat belum kenalan. Belum di follow. Ada Instagramnya kayak? Ada. Gitu. Lulung manis. Iya, ada lulung manis. Apa kata beliau? Qala berkata. Ini hadisnya dari Nabi. Innallaha khalaqa lawhan mahfuzan. Innallaha sesungguhnya Allah. Kita serius dulu nih. Khalaqa lawhan mahfuzan, telah menciptakan kitab Lauhil Mahfuz. Udah, itu emang sudah tertulis takdirnya, sabar aja. Tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz, kan itu kan, suka ngomong kayak gitu kan. Allah ciptakan kitab Lauhil Mahfuz min durratin bayda, dari permata berwarna putih. Bayangin, kita bayangkan di sini ada berbentuk papan. Papan ini berwarna putih, oke? Dafatahu min yaquta hamra, sisi-sisinya dari permata merah. Hamra itu ahmar, merah. Berarti warna apa? Merah putih. Bendera kita kayak kita Lauhil Mahfuz tuh. Kemudian di sini dibilang apa? Qalamuhu nurun, pulpennya terbuat dari cahaya. Wa kitabuhu nurun, tulisannya terbuat dari cahaya. Gak usah heran, kita setel itu namanya laptop kita colokin kan listrik cahaya. Klik mau tulisan. Apalagi ini kitab Lauhil Mahfuz itu terbuat dari cahaya, pulpennya, tulisannya terbuat dari cahaya. Subhanallah. Arduhu ma bainas samai wal ardi. Luas kitab catatan ini masing-masing orang yang kita punya seluas langit dan bumi. Aku punya seluas langit dan bumi. Kakak Mita punya, Bunda-bunda semuanya punya. Itu dicatat oleh Allah sejak kita belum ada sampai kita ada di perut, sampai kita lahir, sampai kita besar, sampai nanti kita wafat. Itu catatan ada di sisi Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nggak percaya sama takdir Allah, rugi. Kenapa? Kata Allah, catatan lo di gue semua. Kita aja kalau punya teman yang salah, gue catat lo ya, catat deh, gue dendam, kesel. Enak aja, kartu lo ada di gue, gitu. Ini kata Allah, lo punya catatan seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan catatan aku bagus hari ini. Amin. Yanzuru fihi kulla yaumin, setiap hari Allah
melihat ke catatan ini, ke kitab catatan kita ini, kulla yaumin, setiap hari. Tadi kakak minta bilang, kita tiap hari ya nih ya, ngurusin suami, ngurusin keluarga, ngurusin sekolah, ngurusin majlis taklim, ngurusin ini, tiap hari Umi. Allah pun setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari ngapain? Dibilang apa? Yanzuru, melihat dalam catatan tersebut salasa mi'ati wasittina, 360 kali penglihatan. Sehari 360 kali melihat kitab kita. Dalam catatan tafsir berarti setiap 4 menit sekali. Ketika kita ngomong gini, susah banget nih hidup gue, susah jadinya. Karena ketika Allah pengen rubah bahagia, tiba-tiba kita ngomong, resek banget nih suami, gedek, gak membahagiakan sama sekali, gak bahagia. Makanya ngomongnya yang cakep-cakep, walaupun situasi seburuk apapun sabar. Karena apa? Allah bisa rubah tiap 4 menit. Yang penting yakin gitu loh. Setiap hari Allah kasih lihat itu yang namanya Allah kitab kita salah samiati wasitin, 360 kali nazrotan, penglihatan. Berarti tiap 4 menit sekali, ini dalam tafsir hadis. Fafikuli nazrotin, setiap kali Allah melihat, kan 360 kali. Setiap 1 kali Allah melihat dalam catatan kita dengan caranya Allah, jangan dengan cara kita ya. Kalau kita kan kalau mata kita rabun gini, mata kita rabun. Jangan disamain, ya kan? Allah tidak sama dengan makhluk. Toriko, caranya Rasul gitu loh. Ternyata dari puasa kok nggak dapat ya gue? Mungkin dari sedekah. Jadi kalau ada segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita, baik atau buruk, kalau baik alhamdulillah, kalau buruk cari jalan. Apa nih ya? Berarti kita cerdas. Cerdas loh, Cin. Do you understand? Kok yang namanya sakit, gue sakit dulu. Periksa lagi hati kita. Jangan-jangan kita masih ada ganjelan. Sabar, tapi tetap cari jalan. Kok aku nikah belum punya anak ya, misalnya. Introspeksi diri, ada nggak mantan yang tersakiti? Jangan main-main. Sumpah mantan bisa jadi loh. Gue sumpahin kalau lo kawin sama orang lain lo nggak punya anak, bisa. Tapi kan kita dalam keadaan bukan ibadah, Umi. Kita dulu kan jahiliyah pacaran, maksudnya disumpahnya kena. Jangankan orang muslim, orang yang kafir aja bisa kena. Dibilang apa? Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang kamu zalimi. Walaupun itu doa datang dari mulut orang kafir. Ngeri gak coy? Hanya mikir, ada mantan tersakiti gak ya? Kayaknya ini Mas, kayaknya aku temanku tuh dulu tuh, temanku tuh kayaknya dia sakit hati dan kita udah punya anak nih 5 tahun nih misalnya. Yuk kita juga tanya. Nah dia bilang, enggak, aku udah lupa, aku sama kesalahan kamu. Nah berarti kan udah, aku salah mas apa nih, mantan enggak nih? Oh, mertua nih. Jangan-jangan mertua sakit hati merasa anaknya diambil sama kita. Jadi sabar tetap jalan, tapi ikhtiar jalan. Do you understand? Kenapa ya berat badan aku naik terus? Ya ikhtiarnya ya kurangin makan. Jangankan ya Cin ya makan, baru ngeliat gambarnya udah berantakan berat. Gue baru ngeliat gambarnya udah naik 2 kilo makan itu. Ya itu Kak sebagai pembuka satu ayat, segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita harus sabar. Nah itu tadi kan takdir tuh ukuran. Sekarang sabar, apa sih arti sabar? Gue mau nanya sama ibu, sabar tuh apa? Kalau ada kata-kata sabar, ibu ngapain? Kuat terhadap semua segala sesuatunya. Sabar tuh apa ibu kalau sabar? Ibu. Sabar adalah kita siap untuk dalam sesuatu hal walaupun itu mengecewakan kita. Asik, cakep tuh. Sabar itu menghadapi sesuatu siap, mau baik mau buruk tetap tegar. Kan itu ya, that's right. Sabar itu adalah apa? Sabar adalah bazlul wus'i, habsun nafsi gitu aja. Sabar adalah habsun nafsi, menahan diri dari hal-hal yang buruk. Saya gini,
Aku tuh nggak sabar ya ngeliat misalnya motor nih yang sennya ke kiri beloknya ke kanan. Gue nggak sabar banget, rasanya gue pengen turun dari mobil. Lo tau gak sih? Pengen begitu tuh. Tapi ketika kita nggak turun dan tidak ngomel, kita udah di sini kan di mobil. Astagfirullahaladzim, langsung pengen tonjok nih yang naik motor. Ketika kita nonjok, itu berarti udah gak sabar. Tapi ketika kita, rasanya gue pengen tonjok nih, gue turun ya, tapi enggak lah, astagfirullah, itu berarti sabar. Sabar itu artinya habisun nafas, menahan diri dari hal-hal yang buruk. Ya Allah, gue capek nih kerja ya Allah, suamiku juga capek pagi sampai sore, kok rezeki segini-gini doang ya Allah, gue kedukun ah. Ketika kita kedukun, udah gak sabar. Tapi ketika ada di hati, gue pengen kedukun, pokoknya gue pengen nyantet orang itu. Gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ketika kita baru niat, pengen nyantet, itu gak dosa, kan niat. Kalau dikerjain, dosa. Kalau perbuatan jahat gitu, baru niat, gak dosa. Pas dikerjain, dosanya 1. Tapi kalau niat baik, gue pengen sedekah nanti kalau gitu nih, biar pekerjaan suami ini terbuka rezeki, gue harus sedekah kayak gini. Kan baru niat, pahalanya 1. Pas dikerjain, pahalanya 10 tuh. Maka kalau ada teman yang curhat, jangan diputusin curhatnya. Kita tuh suka sok-soleha. Orang baru curhat sama kita, nih kakak kita curhat, Bu, saya tuh sebel banget. Nah situ saya pengen getok tuh ya tuh teman saya tuh, karena tuh dia tuh kayaknya tuh kalau dibilang tuh susah banget pengen getok. Gak boleh gitu, dosa. Orang baru niat kan. Dengerin aja dulu. Emang kenapa sih pengen ngegetok dia? Nah gue kesel dia kesono ngomongin gue, ntar ke gue udah ngomongin si orang itu. Ya udah jadi lo maunya gimana? Gitu, jadi jangan, gak boleh, dosa. Lah orang baru ngomong. Kecuali kalau dikerjain baru. Jadi kita tuh harus jadi teman curhat yang baik. Tapi kadang-kadang jadi teman curhat nyolotin. Gue curhat. Oh nggak Bu, itu sebel banget. Biasanya tuh perempuan tuh selalu dia dengerin. Ya udah lo keluarin, isi aku keluarin. Kan gitu ya. Oh kesel gini, udah. Ya segitu, udah. Saya kan gini, istighfar kan. Kalau kita kan kagak. Gue tuh super sabar. Harus menjaga ya, capek gue sih curhat sama orang kayak gitu, kayak nggak pernah ngalamin penderitaan gitu. Ini nggak cuy? Kan kita baca, buka surat 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian juga. Basyar itu kulit. Coba cubit kulitnya. Sakit nggak? Kritikin, geli. Kasih pisau, berdarah. Itulah kulit. Basyar itu kulit, kata Nabi. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya, yuha ilayya, Allah berikan aku wahyu. Apa? Agar aku memerintahkan semua manusia menyembah Allah satu-satunya. Bedanya aku dapat wahyu, kalian kan gak dapat wahyu. Kalau Basyar perasaan sama. Gue kalau lagi sedih-sedih, aku pun sebagai Nabi dimarahin sama istriku. Pernah kan Nabi dimarahin sama Hamzah sama Aisyah? Kau gak gara-gara kenapa? Gara-gara dia mampir ke rumah Maria Kiptia, istri yang dari Mesir gitu loh. Gara-gara mampir terus Aisyah dan Hafsah dalam rumah ya ngejegat Hamzah. Jadi kan harinya kamu. Harusnya tuh Nabi tuh gak usah ke rumah Maria Kiptia, dan tadi kesana. Masa sih? Kita juga. Ente baca deh surat 66 ayat 1. Lu kagak ngarang, ini tafsir. Cuman karena gue nyampein begini. Mungkin kalau nyampein yang lain, bisa. Itu Nabi mampir, kan gitu. Oke, itu Nabi masa mampir. Gue tergantung yang bawain cuy. Mungkin kalau yang membawakan adalah sahabat saya saja Oki, lebih kamu. Hamzah, Rasulullah, ke rumah ini. Aku pun tidak tahu. Misalnya Oki. Kalau aku kan tutup. Kalau saja Lulu, sahabat saya lagi, pasti dengan pantun. Itu Rasulullah akan ketat banget amin. Kenapa? Kebangetan Mbak. Karena saja Lulu sahabat saya itu pakai pantun. Itu silakan dibuka surat 6 ayat 1. Ya udah dijegat, terus Nabi datang.
Rasul, kau bisa di mana? Aku dari kantor Mami Maria Kiptia. Kan ini hari aku, kata Hasan. Ya, tapi kan kau tadi pergi dulu. Kau pergi, aku mampir ke Maria. Gak bisa. Kau gak boleh pergi ke rumah Maria, apalagi memakan buah magofir di rumahnya. Ya udah deh, kalau kau tidak mengizinkan aku ke sana, aku haramkan diriku ke rumah istriku Maria Kiptia. Turun surat 6 ayat 1. Wahai Rasulullah, jangan kamu haramkan yang halal. Memang Maria bukan istri kamu. Pernah dimarahin sama istrinya. Kita pernah nggak dimarahin sama suami kita? Hah? Siapa tuh ngomong sering? Waduh, bentar kita curhat. Jadi gitu ya, kita dapat dua kata. Takdir adalah ukuran, sabar adalah menahan diri dari hal yang merugikan. Segala sesuatu adalah semua urusan kita. Urusan anak, urusan rumah tangga, urusan sekolah, urusan duit, urusan ibadah, semuanya. Jadi kalau kita ngomongin tiap hari, jelas tadi dalam hadis dan dalam Ar-Rahman. Tolong kakak buka dulu surat Ar-Rahman ayat 29 dan 30. Oh, nggak salah ya, surat Ar-Rahman yang kalau kita baca kalau tasyakuran ya kak ya. Tasyakuran. Kenapa aku bilang kakak memanggil ibu muda? Ya kan? Apalagi manggil emak terlalu muda. Kakak aja kakak. Ayat 29 dan 30 coba mohon punten. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sa'an. Yas'aluhu, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yas'aluhu, semua minta kepada Allah. Benar gak sih? Ibu bangun tahajud, kakak minta bangun tahajud. Emang yang tahajud kita doang di Ciledug? Di bumi bagian sana mungkin lebih panjang tahajudnya. Belum lagi di Mekah sama Madinah. Setiap hari semua makhluk minta sama Allah. Jadi kalau kita telat, bahasa kasar, telat ketuk pintu Allah, bahasanya, lu kapan mau diterima hajatnya? Ngetok pintu Allah aja jarang. Itu juga yang wajib doang. Aku nggak pernah main ke rumah ibu Insana. Memang kita kenal, tapi nggak pernah nongol. Pasti nggak akan kepikiran kalau bilang sesuatu. Kenapa? Oh ya, aku lupa, nggak pernah kelihatan mukanya. Tapi kita sering nongol. Oh ya dia gitu, dia gitu. Kayak sekarang misalnya, ambil aja Umi dulu. Mungkin kan aku sering ukhuwah Islamiyah kan di Instagram atau di mana, ya kan? Ngaji di mana tuh kak? Di mana? Boleh tuh kak. Nah, kita kan ada basa-basi. Ngomong, walaupun Allah maha tahu, tapi kan Allah bilang apa? Aku maha tahu, tapi aku kepengen ngedengar suara kamu, ya gak sih? Jadi kalau tadi dibilang setiap hari semua makhluk di muka bumi pada minta. Karena semua makhluk di muka bumi pada minta, ya selalu man fis samawati wal ardi. Yang minta kan cuma di bumi, di langit pun pada minta. Malaikat juga minta. Karena semua minta, setiap hari Allah dalam kesibukan. Maka tadi kalau kakak kita bilang, berarti kalau misalnya nasib kita terpuruk, sebenarnya bisa dong kita berubah. Tadi sakit bisa dong sehat. Tadinya mungkin suami gak kerja bisa dong kerja. Tadi kita kan gitu kan ya. Tadi kita marahan gak akur bisa dong akur, bisa. Ngapain? Sabar untuk menghealing diri sendiri. Emang bisa berubah? Bisa dong. Kenapa kamu merasa gak bisa? Mana suratnya? 13 ayat 39. Oke ya, kita buka ya. Allah dapat merubah apa-apa sesuai kehendaknya. Kan gitu katanya tuh. Kitanya aja kadang kagak mau bergerak. Surat 13 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Penyakit tadinya 10 hari karena rajin sedekah, 5 hari aja deh sakitnya. Ini anak susah nih dibilangin sama orang tua, ya kan? Ternyata ketika kita sholat tahajud, kata Quran udah janji tuh kalau kamu sholat tahajud, kamu punyai kaulan sakila, kamu punya perkataan yang berat. Ngomong dikit udah didengar. Kadang kita kan mama nggak ngomong udah banyak nggak didengerin. Kenapa? Oh, berarti aku kurang kaulan sakila kan gitu. Maka tadi dibilang dalam surat 13 tadi ayat 39, dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya, dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya, dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab, yaitu apa? Lauhil. Kata Allah gampang tinggal berubah. Ternyata nih orang doanya kenceng. Hapus deh sakitnya nggak jadi 10 hari, 2 hari aja. Ternyata nih orang sedekahnya kenceng. Hapus deh anaknya nakal jadi soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Gitu kak. Jadi bedanya takdir sama nasib itu apa? Nah, kalau takdir
sesudah kita ukuran, sesudah kejadian, takdirnya. Tapi nasib baru dibagi-bagiin. Coba kita buka surat Rabbana Atina Al-Baqarah ayat 201, 202, coba buka. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 201, 202. Itu ada kalimat nasibun. Nasib itu bagian. Kalau takdir ukuran. Yuk kita buka. Surat berapa, Cin? Gocek. Surat Al-Baqarah ya Kak. Ayatnya 201, 202. Doa yang pasti semua bunda udah pada hafal. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya kamu coba hatimu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Ini kita ngomongin minta dunia, minta akhirat. Nanti kalau kita kupas dunia itu apa aja? Ada 8 dunia yang kita minta. Kesehatan, rezeki, amal soleh, rumah yang luas, kendaraan yang menyenangkan, pasangan yang soleh, nama baik, dan juga di situ dibilang adalah ilmu yang manfaat. Itu 8 yang kita minta. Kenapa suami kita kerja? Kenapa kita kerja? Kita pengennya punya 8 itu gitu. Apa tadi? Kesehatan, rezeki, amal soleh, rumah yang luas, kendaraan yang enak, menyenangkan, terus ilmu yang manfaat, nama baik atau popularitas, dan satu lagi pasangan yang baik. 8 ini kita punya, kita tenang. Ente kaya nih, kesehatan punya, rumah punya, rezeki ada semua. Gak punya pasangan, enak nggak? Ente punya pasangan, punya, kendaraan punya semua, tapi gak sehat, sakit mulu, masih sakit. Ini 8 yang kita minta. Makanya kita tadi ada kerja, ada ini, ada itu. Nah baru ayat selanjutnya dibilang ulaika lahum nasibun, nasib. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itulah mereka yang mendapatkan bagian, nasib itu bagian. Mimma, dari apa yang kasabu, yang mereka usahakan. Kantor sih sama, divisi juga sama, tapi kok dia mobilnya 2, gue 1 ya. Padahal gaji sama loh. Ya mungkin kita kerjanya cuma itu lagi kita. Nah dia mungkin jualan juga, apa juga, untung 2 kali lipat, dia bisa punya mobil. Padahal sama, karena apa? Mereka itulah dapat bagian atas apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungan rezekinya. Jadi nasib itu karena kita usaha dapat segini, takdir itu hasil akhir. Semati-matiannya kita kerja, kalau emang kata Allah enggak. Yang kerja mati-matian aja enggak, gimana yang enggak gitu, jangan yang capek kerja mati-matian, males. Lah lo aja yang berusaha bisa nggak kebagian, gimana nggak berusaha gitu. Lah gue ngapain ngaji, belum tentu surga. Lah gue aja yang ngaji belum tentu surga, gimana kagak? Bener nggak sih? Jangan bandingin sama yang tuh dia nggak ngaji, akhlaknya bagus, tapi lo nggak sholat loh. Tapi kalau nggak sholat, akhlaknya bagus, cuma dapat dunia. Tapi kalau kita insya Allah sholat dan juga saling kita pertahankan dunia akhirat. Gitu kira-kira Kak. Ada bayangan nggak? Ada bayangan. Kayaknya nggak ada bayangan sih tuh. Nah gitu Kak. Jadi usaha dulu maksimal mungkin, baru nanti kita ngomong, oh iya ya, inilah bagian dari Allah. Masya Allah. Betapa pentingnya sabar itu ya. Masih berat juga tapi ya, Masih berat kadang-kadang. Terus tiap deki, oh dia enak ya. Contoh gak usah jauh-jauh. dihadapkan terus soalnya tiap hari kan. Baru kemarin udah sabar ngelihat teman punya mobil baru, besok teman punya tas baru. Nah, baru kemarin anak ranking berapa? Itu mau kemana tuh 3 orang itu? Oh iya. Sebagian ada yang jemput anak. Adija ya sayang ya, hati-hati di jalan. Di bawah aja jemput anaknya. Kenal nggak sama ibu itu? Itu memang dilatih terus ya, Ustazah. Tiap hari
dengan sholat, dengan Quran. Maaf nih, Umi, kalau kata orang Iya, ustazah nih, kata orang ustazah, ustazah juga manusia. Ada perasaan gini nih, kok dia syutingnya 10 kali sebulan, kok gue cuma 3 kali? manusia ya Bu. Iya. Bagian kan, tadi kan ada bagian yang Allah kasih. Ternyata ketika kita laporin 10 kali, aku sakit. Apa kata Allah? Lu tuh fisik lu gak kuat. Udah, ukuran kamu cuma 3 kali. Karena selain syuting kan kamu off airnya banyak. Iri banget sih lo kan gitu ya. Kalau kita ketahuin, belajar lagi. Iya. Dia 10 kali mungkin off airnya kurang. Gua kan off airnya tiap hari. Rakus amat gue dakwah. Karena kan kita juga kalau kebanyakan ngomong gak ngerjain kita dosa. Langsung ingat ayat kan. Surat 4 ayat 32. Tuh enak banget sih tuh Kak. Si itu tuh si Pulana syutingnya, udah syuting main iklan lagi. Belum main iklan, baru main film hijab doang. Itu juga waktu 3 tahun yang lalu sama Saskia Adia Meka. Nah 3 kali itu doang, 3 scene doang gitu. Ingat surat 4 ayat 32. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang gini, aku marah, tapi ntar di ini otak ingat ayat. Sama kayak teman-teman pengen marah, ingat kata Ustaz Adi Hidayat, ingat kata Ustaz Jalul, ingat kata mama, ingat kata papa, kata suami. Kan itu bagus yang diingat-ingat. Oh iya, kata Ustaz ini kemarin aku ngaji. Itu berarti kan dipakai ilmunya, nggak cuma ngaji. Berat loh Bu, tapi itu pahalanya gede. Ingat aku surat An-Nisa 32, tadinya pengen julid, syuting dulu dia. Udah gitu gue kasih tapping lagi, mana mungkin bisa tapping. Kan gue tapping gue off air, live kayak gitu, curhat. Kalau live bisa Kak, jam 5 subuh. Nggak ada ngaji kan jam 5 subuh. Langsung aku buka semua, iya gue ingat surat An-Nisa ayat 32. Apa kata Allah? Oh Bismillahirrahmanirrahim. Allah, itu apa sih? Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada kalian itu berbeda-beda. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan kamu iri hati terhadap karunia Allah kasih itu berbeda-beda. Laki-laki punya bagiannya, perempuan juga punya bagiannya. Kalau ngomongin warisan, laki-laki punya bagiannya, perempuan punya bagiannya. Ngomongin pekerjaan, was'alullah, yang penting kamu minta sama Allah, rezeki dari Allah. Jangan minta sama orang, minta sama orang kecewa. Minta aja sama Allah. Kenapa? Nanti Allah yang bolak-balik hati manusia gitu. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Innallaha, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alima, maha tahu. Allah maha tahu, kamu nggak tahu. Oh iya. Gitu kan, jadi oh iya emang berarti kata Allah ukuran aku segitu. Jadi tetap aja Quran lagi Kak. Insya Allah hari demi hari berarti ya, setiap kegiatan yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi itu bisa melatih kesabaran kita juga ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustazah, saya mau menanyakan, ketika kita berhijrah itu ujian kan selalu datang gitu ya. Gimana cara menyikapi ujian yang Allah berikan? Contohnya gimana? Contohnya ujian Contohnya apa? ujian yang datang dari anak, suami, atau dari materi gitu. Terus gimana kita menyikapinya gitu atas ujian yang Allah berikan bertubi-tubi kepada diri kita. Tubi-tubinya apa misalnya? Ya maksudnya dari anak kita udah sabar gitu, belum ini datang lagi ujian yang lainnya. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, katanya kalau dalam surat Al-Baqarah itu surat
bisobri wa sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Berarti maksudnya apa? Dalam melaksanakan sholat harus sabar. Karena saya dulu nih kalau udah kesel gue nggak mau sholat deh. Terus keinginan nggak terkabul, ya gue malas sholat. Kalau nggak sholat lagi sih, cuma gue sholat juga nggak dikabulin sama Allah. Males gue. Ada yang kayak begitu. Akhirnya pas udah 3 hari, ya Allah maaf ya kemarin aku ngambek. Pokoknya gitulah, kita kan suka manja sama Allah ya kan. Emang bisa ya Bu kalau sholat bisa menambah kesabaran? Oh iya bisa. Di samping sabar dengan sholat, sebenarnya dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Jadi selain sabar dan sholat, apa sih Bu yang bikin kita jadi sabar? Selain sholat, kesel nggak kesel, sholat. Punya duit nggak punya duit, sedekah. Punya duit 100.000, sedekah 10.000. Punya duit 10.000, sedekahnya 1.000. Punya duit 1.000, sedekahnya 500.000 perak. Artinya punya duit nggak punya duit, sedekah. Kesel nggak kesel, keluarin aja. Jangan bilang gini, percuma lo sedekah tapi lo nggak ikhlas. Justru gue lagi ngebersihin diri gue biar besok-besok gue ikhlas, kan begitu. Jadi yang bisa merubah akhlak kita tadinya nggak sabar jadi sabar, selain sholat, istighfar. Emang kenapa gue istighfar? Yuk kita belajar bahasa Arab sedikit, pusing-pusing nih. Istighfar asal kata dari gofaro. Apa gofaro? Ampunan. Gofaro sama dengan sataro. Apa sataro? Tutupi. Satir, satar tutup. Sutroh kan? Habis tutup apa? Aslaha, perbaikan. Jadi gofaro ampunan sama dengan tutupi sama dengan perbaikan. Maka ketika kata kerja ketemu alif sin sama ta, istighfar. Apa artinya? Ya Allah, aku minta diampuni. Ya Allah, aku minta ditutupi aib. Ya Allah, aku minta diperbaiki akhlakku. Percaya nggak? Dulu waktu saya punya anak 1, anak saya masih 8 bulan. Kalau marah sama suami saya banting pintu. Tuh dulu belum yang tausiah kayak gini, masih yang ngajar-ngajar anak-anak, ngajar sekolah. Kalau marah, gubrak pintu. Ting, piring terbang. Tapi walaupun begitu, gue tetap ngaji. Taklim, yang guru kita, gue tak curhat. Aku tuh suka sebel gini-gini. Udah, banyakin istighfar, banyakin zikir. Ih, paksain sampai keringat dingin. Lama-lama, alhamdulillah, bukan pintu yang saya banting. Gelas plastik. Gitu. Intinya apa? Berubah. Jadi benar tadi, sabar dan sholat dapat merubah kita, bisa. Tapi harus paksain. Kalau aku sih bilang gini, iya, orang aja kalau ke dukun dipaksain. Nanti ibu kalau emang pengen berhasil, itu lilin dijaga. Jangan sampai tuh lilin mati. Kalau tuh lilin mati nanti suaminya ibu yang lagi bekerja di sana digebukin orang. Langsung kita ngantuk. Film sinetron. Asal kita ngantuk dikit, lilinnya mau mati. Sama dukun yang musyrik kalau aja bisa sungguh-sungguh, masa sama Allah nggak sungguh-sungguh? Ya juga ya, iya deh, udah. Jadi bandingannya kita, iya sama dukun, udah dukun musyrik lagi. Ya sama Allah nggak pakai musyrik, menuduk, lubuk, ngantuk, ngaji, kan? Benar banget itu. Oke, kejawab ya. Itu surat Al-Baqarah 153 sampai 155 itu tadi wasta ini bisa beri wasol. Nabi Muhammad aja dibilang apa? Iza jazabahu amro, jika dia ditimpa suatu masalah, wahwa sholat, maka Nabi sholat. Nabi aja sholat, saya kagak. Yang kedua, mana tadi yang nanya tuh? Apa tadi Cin? Gue udah tua rupanya ya, lupa setelah Jim, ya Allah tolong. Tadi kan lupa pertanyaannya, aku lupa Kak. Ujian hijrah. Oh, kalau hijrah banyak ujiannya. Ya iyalah, yang namanya hijrah pasti banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry. Hijrah. Kan aku mau nanya dulu deh. Ibu, di benak ibu kalau orang berhijrah apa sih yang ada di benak ibu nih? Hijrah ini suka rancu nih soalnya nih. Menjadi lebih baik. Lebih baiknya dari apa dulu? Karena rancu nih. Orang kadang-kadang melihat hijrah itu lewat pakaian. Ibu pulang hijrah nih masih begini nih pakaiannya. Orang kayak gue. Itu orang suka begitu zaman sekarang. Maaf Bu, hijrah bukan sekedar pakaian. Biarpun dia pulang pakai panjang, tapi akhlaknya bagus, muamalahnya lancar, dia udah hijrah. Dulu dia sedekah 1.000, sekarang 10.000, udah hijrah dong.
jilbabnya nggak panjang dia bayar, itu udah hijrah. Ibu jilbabnya panjang, ngutang nggak bayar, bukan hijrah. Itu kata siapa? Kita Imam Hanafi. Kita suka rancu, hijrah itu pakaian. Itu orang ngaji tahun-tahun bajunya nggak berubah, masih gitu-gitu aja. Orang panjang, tak udah panjang dituntut lagi. Orang bernikop loh, udah bernikop dituntut lagi, gitu loh. Padahal kata Imam Hanafi, bukan kata saya, hijrah bukan sekedar pakaian ya. Hijrah itu adalah bukan ritual. Hijrah adalah kamu bermuamalah beres apa yang enggak. Banyak orang yang rajin sholat tapi tidak yang namanya ramah sama tetangga. Banyak orang yang hatam Quran berjus-jus tapi sama teman berbeda sedikit langsung putus. Itu hijrah. Ada kemarin ngomong gitu, ibu saya tuh pengen bernikah tapi ibu saya nggak setuju, saya jadi berantem, saya kan pengen hijrah. Oh marah. Nikah itu maaf ya, kata Imam Tobari tidak wajib. Kata Imam Tobari, bukan kata saya. Ngejaga perasaan orang tua lebih wajib daripada menikah. Gak usah pakai nikah, hormatin orang tua kamu, saya gituin loh. Tapi kan saya mau hijrah. Emang hijrah cuma nikah doang? Maaf nih, saya bukan marah. Karena dia berantem sama orang tuanya, ibu kesel lah. Ya kita tuh suka begitu loh, suka apa ya, mengerjakan yang bukan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Surat 17 ayat 23, berbuat baiklah sama orang tua. Orang tua. Oh gitu bu. Karena kecuali gini, bu aku mau berjilbab nggak dikasih, itu baru kita boleh marah. Kan berjilbab wajib. Dan ikut perbedaan pendapat gitu loh. Imam Tobari mengatakan tidak wajib. Menghormati orang tua wajib nggak? Wajib. Mana yang lebih wajib? Orang tua. Nggak usah nikah. Kamu sholat yang rajin, kamu ngaji yang rajin, sedekah yang rajin, hormatin orang tua, urus anak, urus suami, udah hijrah, itu aja. Jadi kita harus tahu dulu apa arti hijrah. Hijrah nggak cuma pakaian. Zaman sekarang lucu sih, jilbab pendek sama jilbab pendek gaulnya. Jilbab panjang pengen jilbab panjang doang. Jilbab panjang kamu bergaul dengan pendek, apaan tuh belum hijrah? Nggak syar'i, gue kesel tuh kayak gitu tuh. Kesel banget deh gue. Pergi saja kita berdakwah, bilang saja pada jamaah, jangan pernah merasa solihah, kita semua punya salah. Umi, Apa? sebentar lagi rekaman kayaknya. Iya kayaknya gitu ya. Enggak, ini fenomena. Ini fenomena, maaf, fenomena yang aku dapetin sehari-hari. Maaf banget punten. Jadi saya ngomong kayak gini, saya diminta sama guru-guru saya, tolong benerin mindset hijrah, tidak seperti itu. Gitu. Jilbabnya yang kesini pakai peniti, pakai ini, biarin aja pala-pala dia. Ini ngaji, masih pakai jilbab kotak. Ini tuh ngaji jilbab kayak gini nih. Ini gak hijrah. Nah orang di mampunya kayak gini kenapa? Alhamdulillah dia pakai hijab. Ya kan, daripada kagak. Terus kita pakai gini, ya alhamdulillah gitu loh. Mau pakai hijab proses. Mungkin orang di hijabnya belum pindah, tapi kemarin dia pelit jadi demam udah hijrah. Jadi kalau tadi bunda bilang aku hijrah banyak ujian, berarti hijrahnya diterima sama Allah. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Betul gak? Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa dunia menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Berarti ente udah ngejalanin kebenaran. Selama orang berada jalan kebenaran, pasti ada debu, ada duri. Kalau nggak ada debu, nggak ada duri, berarti belum benar jalan kita. Nauzubillah ya. Berbahagialah, banyak ujian. Allah sayang sama kita. Kau pikir gue nggak diuji? Hello. Buka suratnya di rumah, buka surat 29 ayat 1 sampai 4. Surat 29 1 sampai 4. Apakah manusia mengira kamu dibilang beriman tapi belum diuji? Enak aja, gue tes dulu dong kata Allah. 29 ayat 1 sampai 4.
Orang beriman pasti akan diuji dengan yang enak maupun yang gak enak. Satu lagi Al-Baqarah 214. Apa kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji seperti orang terdahulu? Nabi diuji, sahabat diuji, sampai hatinya galau gila gimana gitu guys. Saking galaunya dia bilang tuh Nabi sama orang beriman, ya Allah kapan datang pertolongan Allah? Ini belum beres datang lagi, ini belum beres datang lagi, baru kemarin beres datang lagi. Kemarin si A udah minta tolong, si B udah si C, sekarang datang yang keempat. Nggak beres-beres gue nih. Ya nggak Bu Meta. Kemarin si A, si B udah enak dong. Sekarang datang sahabat dakwahku namanya Bu Meta. Dia juga baru berhijrah. Aku begini, aku bilang gini, pusing gue. Kemarin udah ada yang kayak gini datang, sekarang dia lagi kayak begini datang. Ini dia lagi belajar berhijrah. Meta, oke. Jam 11 lewat Cin. Besok kita lanjutkan. Datang, kamu ajarin. Terima kasih Umi. Bagi yang belum mendapat kesempatan bertanya, insya Allah besok Umi masih di sekitaran sini ya Umi ya, di Masjid Al-Muhajirin dengan tema ketika tiba menerpa jam 9 sampai jam 11.30 insya Allah. Baik jamaah yang berbahagia, demikian tadi kita dengarkan tausiah dari Ustazah Hajah Lulu Mumtazah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat, menambah ilmu kita dan insya Allah dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Ini bunda sayang cantik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar. Astagfirullahaladzim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bisalam wa linal jannata darussalam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya muhilal mushkilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang memberi kebutuhan, penuhilah segala kebutuhan sehari-hari kami. Ya Allah, Zat yang meninggikan derajat, angkatlah derajat kami. Ya Allah, Zat yang mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, Zat yang menguraikan segala masalah, selesaikan masalah-masalah kami. Ya Allah, Zat yang menolak berbagai malapetaka, jauhkan kami dari malapetaka. Ya Allah, Zat yang menyembuhkan berbagai penyakit, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, Zat yang mencukupi segala keinginan, cukupi kebutuhan dan keinginan kami. Ya Allah, Zat yang maha penyayang di antara para penyayang, sayangi kami, rahmati kami. Ya Allah, jauhkan kami dari berbagai macam ujian, cobaan dan bencana. Jauhkan kami dari perbuatan keji dan mungkar. Jauhkan kami dari tajamnya perselisihan di antara kami. Jauhkan kami dari ujian yang berat dalam hidup ini, ujian yang nampak maupun yang tersembunyi, khususnya di negeri kami ini, umumnya di negeri muslimin yang lainnya. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin. Aman itik manis sawah bila topik wa hidayah. Makan pete dari rumah Po IJ, salah kate mampin aja. Ambil cucian rumah Desi, cukup sekian, terima kasih.